Kembali lagi sama channelnya YouTube Yuso. Kali ini kita akan bikin video bersama Pak Jarwo tentang menjadi pelatih bola voli profesional. Jadi mungkin teman-teman kan saat ini mungkin masih bingung ya, apa sih syarat menjadi seorang pelatih. Nah, di sini kita akan coba mengulik apa sih yang harus dipersiapkan menjadi seorang pelatih. Di sini ada Pak Jarwo. Beliau saat ini sebagai pelatih berlisensi internasional level 3. Masih satu-satunya di Indonesia yang level 3. Mungkin bisa dijelaskan Pak Jarwo, pelatih itu apa sih? Asiknya menjadi seorang pelatih. Baik, terima kasih Mas Oko. Yang jelas untuk pelatih sendiri itu harus yang pertama memiliki keinginan yang kuat atau kemauan yang kuat, dan menjadi pelatih itu suatu panggilan jiwa. Tidak semua orang itu biasanya mau menjadi seorang pelatih, karena ya kalau dilihat dari sisi ekonomisnya menjadi seorang pelatih itu tidak sebanding lah kalau dengan mungkin pelatih-pelatih yang sudah seperti cabang olahraga yang lain, misalkan sepak bola ataupun bola basket dan sebagainya. Sehingga kalau untuk menjadi pelatih, modal utamanya yang pertama yaitu keinginan kuat, kemauan yang kuat untuk bisa men-share pengalaman atau pengetahuan tentang bola voli kepada orang lain. Itu dulu Mas, saya kira itu. Menjadi seorang pelatih voli itu apakah harus dimulai dari seorang atlet ya, ataukah bisa dari seorang yang mungkin suka voli terus dia keinginan menjadi seorang pelatih? Baik, kalau wajib dan tidaknya itu tidak harus Mas. Maksudnya alangkah lebih bagus memang dia memiliki background seorang mantan pemain bola voli, apalagi mungkin dia sudah sampai levelnya internasional atau nasional, sehingga beberapa pengalaman yang dia pernah dapatkan dari dia menjadi atlet itu bisa dia transferkan kepada atlet dia gitu Mas. Kalau mungkin pelatih yang belum pernah menangani atau belum pernah menjadi atlet, untuk mentransferkan pengetahuan ataupun ini biasanya terkendala, dan mungkin keyakinan dari seorang atlet itu sendiri kalau pelatihnya itu mantan pemain top biasanya akan menjadi lebih yakin gitu, mantep gitu menurut saya gitu. Bila kita ingin mengikuti suatu penataran pelatih bola voli, itu harus kemana sih Pak Jarwo menghubunginya? Soalnya kan banyak juga dari teman-teman mungkin juga pengen ikut pelatihan pelatih bola voli, cuma bingung harus kemana. Ya. Untuk penataran pelatih sendiri di Indonesia khususnya itu ada beberapa level, mulai dari lisensi dasar yaitu daerah atau level D istilahnya. Lisensi daerah itu yang dikelola atau diselenggarakan biasanya oleh Pengda atau Pengprov PBVSI. Kemudian di atas itu ada lisensi C nasional yang itu dikelola atau dimanajemen oleh biasanya PB selaku induk organisasi bola voli di Indonesia. Kemudian lisensi B juga sama, hanya yang membedakan antara lisensi C dan B adalah tempat penyelenggaraan. Kalau lisensi C itu boleh ke daerah-daerah yang menyelenggarakan atau lembaga atau instansi yang menyelenggarakan. Namun kalau untuk B itu wajib di Padepokan Bola Voli Sentul di Bogor, yaitu pusat istilahnya development centernya Indonesia, sehingga segala sesuatu baik pelatnas maupun penataran-penataran itu wajib diselenggarakan di sana. Untuk level internasional dari FIVB level 1, kemudian level 2, level 3 itu diselenggarakan di biasanya ada agenda reguler atau schedule jadwal yang bisa di searching atau Bapak bisa cari di websitenya fivb.com. Biasanya setiap tahun sudah muncul di bulan Februari atau Maret itu sudah muncul kalender internasional dari FIVB untuk penyelenggaraan FIVB coaching course level 1, level 2, dan level 3 gitu Mas. Terus kita mulai dari yang level D dulu ya Pak. Untuk yang level D ini kan penyelenggaranya di daerah selama
di provinsi atau yang mungkin di Jawa Tengah, Ya. ini di satu daerah di Jawa Tengah. Terus untuk materinya sendiri Pak Jarwo, yang Ya. level D itu Baik. biasanya apa sih? Dulu kan Pak Jarwo sudah pernah mengikuti Ya. kepelatihan level D sebelumnya. Ya. Untuk lisensi D atau daerah yang biasanya diselenggarakan oleh Pengda atau Pengprov masing-masing, itu kurang lebih biasanya sekitar 40 sampai 50 jam pelajarannya atau materi-materinya dijumlahkan sekitar 40 sampai 50 jam. Yang di dalamnya berisi tentang bagaimana menjadi seorang pelatih atau peran pelatih, kemudian tugas dan tanggung jawab seorang pelatih, kemudian kode etik seorang pelatih, kemudian tentang bagaimana memberikan drill ataupun tentang memberikan teknik dasar yang benar, kemudian tentang peraturan perwasitan, kemudian tentang skill yang harus dimiliki oleh seorang pelatih. Kemudian biasanya dari 40 sampai 50 jam itu teori dan praktek. Kemudian masalah biaya biasanya sekitar 800 sampai 1 juta Mas untuk biaya kursus atau penataran pelatih yang diselenggarakan oleh daerah. Hanya ini yang masih kurang di beberapa daerah di khususnya Jogja maupun di Jawa Tengah ini masih jarang untuk lisensi DIS diselenggarakan. Padahal ini sangat dinanti-nanti oleh para pelatih untuk mendapatkan lisensi yang diinginkan. Lisensi awal ya, untuk pengakuan awal. Pengakuan awal. Terus yang untuk lisensi C Ya. hampir sama Pak Jarwo. Ya, untuk lisensi C perbedaannya hanya pada di jamnya Mas. Untuk materi-materi hampir sama, namun yang membedakan adalah nanti pengakuan lisensi itu Mas. Jadi kalau lisensi C nasional itu memang sudah diakui oleh Federasi PBVSI di pusat. Kemudian jamnya untuk pelajarannya, materinya itu sekitar 10 hari diselenggarakan, kemudian sekitar 110 jam atau 109 jam pelajaran. Kemudian materi-materinya juga seputar bagaimana bola voli, kemudian bola voli mini, kemudian bagaimana untuk basic seorang pelatih, dasar menjadi seorang pelatih, dan khususnya untuk menangani atlet-atlet yang masih pemula atau junior. Oke. Terus yang untuk pemateri lisensi C ini, Ya. ini dari mana sih Pak Jarwo? Ya, untuk pemateri, untuk lisensi C nasional itu biasanya bisa sharing, Mas. Jadi kalau misalkan daerah itu sudah memiliki penatar, misalnya daerah tersebut, katakanlah Jawa Tengah atau DIY sudah punya Pak Putut Marianto, atau mungkin saya sendiri, kemudian di Jawa Timur mungkin ada Cak Put, Mahfud Irsada, dan di Jawa Barat ada Pak Boy dan Pak Gugi Gustaman. Biasanya itu sudah ditarik oleh daerah itu Mas. Jadi sharing yang dari pusat sudah mengirimkan orang tersebut karena itu orang pusat, kemudian yang di daerah mungkin dari akademisi bisa diambilkan dari dosen-dosen di fakultas olahraga. Terus umpama kita mau seorang pelatih ya, Ya. itu kan mau membawa tim daerah itu harus ada lisensi apa sih Pak? Baik, ini yang di Indonesia juga belum secara regulasi diatur dengan baik Mas dari PB-nya. Jadi harusnya dari PB itu membuat aturan, misalkan untuk lisensi di daerah atau C nasional itu boleh membawa level apa, katakanlah misalkan untuk pekan olahraga pelajar atau Popda, Popnas, Popwil itu untuk lisensi C nasional misalkan. Kemudian untuk lisensi B, dia untuk kejurnas, kemudian junior, kejurnas antar klub atau apa misalkan lisensi B. Kemudian level 1 katakanlah untuk pelatnas atau untuk tim PON, untuk tim nasional lah. Itu harusnya penjenjangan ini diatur dengan baik. Nah, ini belum Mas. Di Indonesia belum ada regulasi aturan itu dengan baik. Terus untuk nasional sendiri juga belum ada aturan Pak? Ya, belum. Hanya secara tidak tertulis mereka menggunakan untuk level 2 itu sebagai head coach, kemudian level 1 itu asisten dan trainer. Jadi level 2 FIVB internasional itu yang memegang di timnasnya Mas. Namun secara regulasi, secara tertulis saya kira belum ada Mas untuk itu. Oke. Berarti masih belum ada aturan yang baku. Ya, belum ada Mas sampai sekarang. Terus yang level B nasional ini kan sebenarnya di Sentul ya? Ya, di Sentul. Di Sentul itu juga pematerinya juga masih sama dari
PBVSI berarti Ya. yang ngatur ya. Ya, yang ditunjuk nanti oleh PBVSI siapa? Biasanya 2 atau 3 orang penatar yang khusus memang ditunjuk oleh PB yang berkompeten di bidangnya terkait dengan bola voli, dan juga di level B ini kan nanti sudah mengarah ke taktik strategi, kemudian bagaimana menangani atlet-atlet yang sudah levelnya senior atau elit nasional, itu sudah dimulai di B itu Mas. Terus caranya untuk mendaftar itu gimana sih Pak? Untuk syarat-syarat biasanya yang pertama adalah surat rekomendasi Mas. Surat rekomendasi ini bisa dari instansi, bisa dari Pengkap, atau bisa dari Pengda, bisa juga dari PB. Nah, surat rekomendasi ini wajib biasanya. Kalau misalkan dari Pengkap nggak bisa, ya instansi. Jadi instansi tempat orang tersebut bekerja, apakah kepala sekolah atau bisa kepala kantor atau pimpinan dari fakultas, boleh untuk D dan juga C. Kalau yang lain sudah pakai rekomendasi Pengda, jadi kita ke Pengda mengajukan untuk ini. Kemudian juga klub juga kita harus menyampaikan bahwa kita mau berangkat untuk ini. Biasanya klub juga akan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan. Seperti saya kemarin oleh Yuso disupport untuk berangkat level 2, diberi sangu sama Pak Agung. Ya, yang jelas seperti itu. Jadi biasanya klub akan memperhatikan. Kemudian Pengda, Pengpro, Pengkap itu biasanya juga akan memberikan bantuan. KONI bisa juga. Ini kan yang nasional dari level D, C sampai B ya Pak? Ya. Terus yang mulai yang internasional itu mulai yang FIVB level 1 ya, internasional. Setiap jenjang itu biasanya mensyaratkan dia punya lisensi di bawahnya Mas. Contoh misalkan lisensi C, berarti dia harus punya lisensi D dulu daerah. Kemudian lisensi B, dia harus punya lisensi C dulu. Kemudian level 1, dia harus punya lisensi B nasional. Kemudian lisensi 2 FIVB, dia harus punya lisensi 1. Selanjutnya berarti harus berjenjang Terus Mas, itu harus. Terus kalau mau seumpama saya ya atau teman-teman pengen mengikuti, seumpama kita sudah punya lisensi C, Ya. terus kita mau naik grade ke B. Pelatih ke lisensi B, itu ada jenjangnya, harus berapa tahun dulu enggak, atau memang langsung bisa mengikuti jika sudah ada agendanya? Betul. Biasanya idealnya itu paling dekat itu 2 tahun 3 tahun Mas. Dari 2 tahun 3 tahun dari lisensi terakhir baru dia bisa meningkatkan ke lisensi di atasnya. Jadi saya sudah melakukan itu, kecuali memang kondisi-kondisi tertentu itu bisa Mas. Bahkan juga ada kebijakan khusus kalau dia memang sudah mantan pemain nasional, itu dia langsung ke level 1 mungkin, atau dari C atau B dulu langsung ke FIVB level 1 itu bisa, karena dia sudah memiliki mungkin pengalaman dan sebagainya terkait dia pemain nasional, itu disetarakan atau disejajarkan dengan level 1 FIVB. Maka seperti jadi nggak harus lewat lisensi B sama C dulu. Nggak harus Mas. Itu suatu pengecualian kebijakan, bisa langsung ke sana. Kemudian yang kedua terkait dia sudah memiliki sertifikat atau dia sudah lulus S1 atau S2 olahraga, S3 olahraga. Itu juga suatu kebijaksanaan pengecualian untuk bisa menempuh level 1, level 2 dan level 3. Jadi ada kebijakan-kebijakan khusus yang memang bisa digunakan untuk ke sana. Jadi ada kebijakan khusus untuk ini ya. Iya. Untuk beberapa orang yang memang dia memiliki punya keistimewaan. keistimewaan. Oke, untuk yang level B itu biasanya agendanya diadakan setiap tahun nggak sih Pak Jan? PBVSI atau FIVB biasanya level B itu tiap tahun diselenggarakan Mas. Hanya tempatnya berpindah-pindah, informasinya biasanya lewat Pengda. Nah, ini kadang yang Pengda tidak mensosialisasikan ke klub-klub. Nah, itu jadi terputusnya komunikasi di situ Mas. Tetapi sekarang adanya website ini, ada pbvsi.co.id atau .com, saya kurang begitu jelas, itu bisa kita searching ke sana. Oh, agendanya? Ada, iya, tahunan ada. Agenda tahunan PBVSI pusat. Iya, itu ada. Jadi kita bisa unduh di sana kapan schedule-nya, kemudian informasinya di mana, itu bisa kita cari, kemudian kita bisa mendaftar. Biasanya ada kontak person di undangan itu untuk penataran, kita bisa kontak ke sana.
Terus untuk yang grade selanjutnya, jadi grade yang lebih tinggi itu yang udah FIVB internasional, Mas. Itu level 1. Itu untuk biaya ikut mengikuti itu berapa sih Pak Jarwo, FIVB gitu? Untuk FIVB level 1 itu biasanya kalau itu ditarik di negara kita atau pas kebetulan di Indonesia yang menyelenggarakan itu agak miring, Mas, sekitar ya 5 sampai 7 juta. Itu kalau di Indonesia. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar kita harus memikirkan biaya transportasi, pesawat, dan juga akomodasi yang lainnya di sana. Jadi kemungkinan ya sekitar 10 lah, Mas. 10 juta untuk level 1. Tetapi itu kalau di luar. Tapi kalau di dalam negeri kita ngirit. Tetapi untuk agenda kelihatannya ke depan ini kita masih belum untuk level 1-nya. Level 1 ya, Pak? Ya, belum. Berarti untuk level 1 itu juga harus ada rekomendasi dari PBVSI pusat untuk mengikuti pelatihan level 1, Pak? Ya, wajib. Jadi rekomendasi nanti dari Pengda, terus itu akan diteruskan atau diterima oleh pusat. Jadi pusat akan memberikan itu. Tapi dari daerah dulu, misalkan orang tersebut dari Pengda mana, dari daerah mana, nanti minta surat ke Pengda, kemudian Pengda akan berkirim surat ke PB akan membuatkan juga gitu, Mas. Jadi merekomendasi. Untuk yang level internasional itu ya seringnya di negara mana sih Pak Jarwo? Atau memang pindah dari mungkin dari Amerika terus ke benua Australia atau ke Indonesia terus ke mana? Jadi sebenarnya bisa permohonan, Mas, permohonan dari suatu National Federation atau federasi nasional, katakanlah PB di Indonesia, itu membuat suatu proposal ke FIVB untuk bisa menyelenggarakan level 1 katakanlah, atau level 2 atau level 3 misalkan seperti itu. Namun dengan syarat-syarat yang mungkin agak pelik, agak banyak, sehingga bisa ditarik. Namun agenda itu bisa dilihat di FIVB di Coaching Course Development, itu akan melihat setiap tahun itu level 1 ada di mana, level 2 ada di mana, level 3 ada di mana tempatnya. Itu bisa berubah. Setiap tahun setiap tahun sudah teragenda, terjadwal dengan baik. Jadi mungkin teman-teman jika pengen sudah punya lisensi B nasional, mungkin dari D dulu ya, yang masih awam, mungkin ke C, dari D ke C, ke B, terus ke B, habis itu bisa naik grade ke level yang internasional itu di level 2, level 3. Itu mungkin bisa mengikuti jadwal-jadwalnya di FIVB. Terus yang untuk level 2 itu bisa dijadikan Pak Jarwo dulu menggapai level 2 dulu itu gimana sih? Baik. Sekali lagi saya tambahkan, Mas, atau saya tekankan, pada saat sudah atau teman-teman mau berusaha mau ke level 1, 2, 3, ada syarat utama memang berat, yaitu bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggrisnya harus bagus. Jadi syarat bahasa Inggris ini mutlak, kalau apalagi penyelenggaraannya nanti di luar negeri. Nah, pengalaman saya untuk level 2 itu ada model baru sekarang, jadi menggunakan teknologi e-learning. Jadi kita belajar mandiri selama 1 minggu untuk teori, Mas. Jadi materi itu sudah diberikan di website. Kemudian kita harus mempelajari selama seminggu dulu materi itu tentang bagaimana memberikan drill bagi atlet-atlet yang nasional, kemudian bagaimana variasi serangan, bagaimana bertahan dan sebagainya, kemudian ilmu-ilmu olahraga yang lain. Itu kita diberi waktu 1 minggu untuk mempelajari, kemudian ada soalnya juga di situ untuk kita kerjakan. Nah, standar kelulusan kemarin untuk e-learning teori itu di atas 90 skornya, Mas. Di atas 90? Di atas 90, di bawah itu nggak lolos. Dianggap tidak lolos? Tidak lolos. Memang agak susah ya Pak? Agak susah, padahal itu semua materi bahasa Inggris semua di level 2 itu. Masih beruntung yang dulu-dulu itu baik teori maupun praktek dia masih menggunakan manual, maksudnya tatap muka. Tapi sekarang e-learning ini dengan cara khusus, yaitu mengerjakan di website. Kalau dia nggak lolos itu, ya dia nggak akan berangkat di praktek. Nah, praktek itu nanti tatap muka, itu masih ada sekitar 30 atau 20 jam pelajaran di Sentul nanti, misalkan kalau di Indonesia itu praktek bagaimana melakukan drilling service, kemudian passing dan sebagainya. Ada tesnya juga untuk praktek. Tapi memang pematerinya memang dari mantan pemain atau untuk penatarnya untuk internasional sudah dipilih, Mas. Jadi sudah memang dia ada dua level untuk penatar. Penatar itu ada level 4 itu penatar senior, Mas. Kalau yang kita yang FIVB level 3 ini penatar atau instruktur yang masih junior. Nah, biasanya kalau sudah yang level 2, level 3 itu dia sudah senior. Kalau yang junior
level 3 dia natar di level 1. Jadi itu. Tapi memang pematerinya ada mantan pemain. Hampir semua mas, hampir semua itu pemain timnas dari luar negeri yang bagus. Misalnya kemarin saya di level 2 itu Jakswan Takaron itu dia pemain nasionalnya Thailand. Kemudian yang kemarin level 3 di ini dia pemain nasionalnya Amerika. Kemudian pemain nasionalnya Jerman. Kemudian pemain nasionalnya Mesir. Hampir semua mantan pemain nasional dan posturnya memang dia juga memang tinggi. Memang dia juga memang bidangnya di ya, volley. bidangnya dia di Jadi situ. untuk kayak materi, dia memberikan materi mungkin drilling yang benar, dia sangat sudah lihai. Betul, sangat benar mas. Terus untuk yang level 1 kemarin Pak Jarwo ininya di mana sih, ngambilnya level 1 di negara mana? Kebetulan level 1, level 2 saya di Indonesia mas. Di Indonesia, sangat beruntung. Iya, jadi disentuh semua. Oh. Sangat ngirit sekali mas itu. Kalau ke luar negeri, wah itu sudah level 2 itu di luar negeri hampir sekitar 20 mas. 20 juta biayanya. Kalau ke luar negeri kemarin Rizko Herlambang itu dia ke Jepang kalau nggak salah level 2 nya itu sekitar itu 20 juta. Terus kan level 3 nih Pak Jarwo kan sampai level 3 ya? Iya. Level 3 itu kemarin di negara mana Pak Jarwo? Di Mesir. Di Mesir ya? Iya. Di Mesir, bisa diceritakan kemarin Pak Jarwo? Baik, di level 3 itu di Mesir kemarin itu sekitar 10 hari di sana. Itu intens dalam artian mereka tidak bertele-tele untuk masalah materi atau pelaksanaan kursus. Jadi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam itu full mas di sana. 8 sampai jam 12 itu teori di ruangan. Kita membicarakan bagaimana tentang menatar pelatih, karena level 3 ini juga istilah lainnya TOT mas, train of trainer. Jadi dia menatar calon-calon penatar muda, penatar yang instruktur penatar muda itu ditatar di level 3 itu. Nah itu dari jam 8 sampai jam 6, jam 8 sampai jam 12 teori, kemudian jam 12 atau jam 1 siang sampai jam 6 itu kita praktek dan menganalisis pertandingan mas. Jadi ada pertandingan kejuaraan dunia U18 di sana. Jadi kita analisis apakah dari mulai receive-nya, dari setternya, dari defense-nya, attack-nya, semuanya, pelatihnya kita analisis, kemudian pagi harinya dipresentasikan lagi. Seperti itu mas. Jadi setiap harinya seperti itu terus. Dan kemarin pesertanya banyak Pak Jarwo? Pesertanya total 38 mas. Tetapi yang dari luar Afrika itu hanya 9 orang. Di luar Afrika, yang lain Afrika sekitar 29. Terus untuk materi-materi yang diberikan memang sangat beda Pak Jarwo dengan yang level-level sebelumnya. Betul, di level 3 ini kita sudah mulai bagaimana menjadi seorang penatar. Jadi mulai dari bagaimana memberikan materi, menyajikan materi untuk teori, kemudian bagaimana menyajikan materi praktek kepada para pelatih, kemudian bagaimana menganalisis suatu pertandingan, statistiknya, bagaimana menganalisis seorang pelatih, mengevaluasi seorang pelatih. Jadi harapannya setelah lulus level 3 ini diminta untuk menjadi seorang penatar khususnya di wilayah atau di daerah atau katakanlah AVC-nya. AVC itu Asian Volleyball Confederation-nya, konfederasi atau wilayahnya. Terus setelah level 3 itu ada level selanjutnya? Setelah level 3 itu ada namanya level 4 mas, diplom. Itu yang mungkin rencana saya sebenarnya tahun 2021 saya diharapkan untuk mengikuti level 4 atau diploma. Itu biasanya di Amerika, di luar negeri, entah di Amerika atau di Prancis nanti yang ditunjuk. Nah itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan mas. Jadi waktunya lebih panjang? Iya itu lebih panjang, karena apa? Nanti akan diberikan materi tentang bagaimana menyelenggarakan atau bagaimana menjadi seorang apa istilahnya pengembang dari suatu katakanlah development center. Jadi kalau katakanlah saya mengikuti diplom itu, nanti harapannya saya kalau di negara saya akan mengembangkan perbola volleyan di negara saya. Misalkan bagaimana memanajemen sebuah padepokan bola voli Sentul itu harus seperti apa, atau membuat suatu akademi olahraga bola voli itu seperti apa bagusnya. Nah itu biasanya ini dibiayai mas kalau yang ini.
level 4 ini, diplom ini dibiayai dari IOC, International Olympic Committee. Tapi kita syaratnya cukup banyak. Salah satunya yaitu sudah punya level 3, terus kita mengajukan ke IOC Indonesia atau KOI, Komite Olahraga Indonesia, baru kita akan direkomendasi oleh FIVB. Kemudian baru nanti kita presentasi di FIVB, kita membawa suatu program apa untuk Indonesia katakanlah, kemudian nanti dipresentasikan di FIVB. Kalau itu lolos, kita akan dikirim ke Amerika atau Prancis atau Jerman atau mana, di universitas selama 3 bulan seperti orang kuliah itu mendapatkan materi-materi. Kemudian nanti balik ke Indonesia mempraktekkan itu, apakah berhasil atau tidak selama berapa bulan, 3 atau 4 bulan. Kemudian nanti presentasi lagi ke FIVB, baru kita lolos dapat sertifikat. Oh, berarti wow, levelnya level 4 ini berarti memang sangat panjang, hampir setahun. Hampir setahun Mas. Karena dari ilmu apa yang sudah didapatkan saat pelatihan, ya, dibawa lagi ke negaranya, ya, dipraktekkan, dikembangkan, nantinya hasilnya seperti apa, baru dipresentasikan lagi ke itu ya, FIVB, habis itu baru mendapat lisensi level untuk diplom level 4 atau diplomanya ya. Mungkin level tertinggi di dunia ini. Level tertinggi di dunia Mas. Untuk yang ini kan Indonesia belum ada Pak yang level 4 ya? Belum ada. Terus yang di Asia Tenggara ada nggak Pak? Yang Asia Tenggara? Di Asia Tenggara di Thailand ada. Thailand sudah? Di Thailand sudah punya. Oh, mungkin ya karena memang di negara Thailand ya, perkembangan bola voli sangat pesat, ya, disupport. Mau tidak mau kita masih mengaruhi perkembangan bola voli di Thailand. Ya. Terus yang untuk materi level 4 ini ya, itu dari mana sih Pak Jarwo? Ya, materi level 4 ini biasanya dari FIVB sudah menunjuk penatar-penatar senior Mas. Biasanya dari Amerika, kemudian dari negara-negara maju yang sudah memang perkembangan bola volinya sangat luar biasa. Nah, Iran ini termasuk bagus sekarang. Perkembangannya negara Iran ini untuk tim bola volinya itu juga termasuk dari program adanya level 4 FIVB. Jadi memang pengembangan yang sangat bagus. Jadi penatar yang level 4 itu biasanya diambilkan dari FIVB yang level 4 senior penatar. Jadi udah master. Sudah masternya Mas ya. Masternya bola voli. Ya. Jadi untuk teman-teman bisa sedikit terbayangkan perjalanannya Mas. Perjalanan untuk mendapatkan level tertinggi di suatu di pelatihan dari lisensi di daerah sampai ke internasional level 4. Nah, mungkin ada ini Pak Jarwo, pesan untuk teman-teman mungkin yang baru awam, seneng sama voli, terus pengen berkiprah menjadi seorang pelatih itu harus seperti apa? Mungkin Pak Jarwo bisa memberikan masukan untuk teman-teman. Yang jelas, yang pertama adalah tadi keinginan kuat untuk menjadi seorang pelatih yang notabene ya perjuangan Mas, pengorbanan dan perjuangan. Tetapi insya Allah kalau memang itu menjadi suatu keinginan yang tinggi dan kita berdoa mesti akan tercapai.